가 우리 선수들이 더 좋아지려면 먹는 음식, 그다음에 생활 습관 이런 것은 좀 더 개선해서. Bapak percaya dengan PBP, saya percaya sama PBPB. Ya, saya rasa mereka sudah berjuang mati-matian selama ini ya dengan ketidakpastian sekarang. Shin Tae-yong pimpin pertandingan Indonesia versus Irak hari Rabu nanti. Peluang lolos langsung ke Piala Dunia masih ada. Publik sangat optimis. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, Shin Tae-yong dikabarkan akan memimpin laga Indonesia versus Irak pada Rabu mendatang. Dan peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Publik pun dipenuhi rasa optimisme. Kabar menggembirakan datang. PSSI akhirnya mengambil keputusan yang dianggap tepat. Patrick Kluivert dan stafnya dipulangkan ke Belanda. Sementara Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf sekaligus memanggil kembali Shin Tae-yong untuk menukangi skuad Garuda. Di tengah kesedihan publik tanah air atas ketidakjelasan nasib timnas Indonesia setelah kegagalan menuju Piala Dunia 2026, tiba-tiba muncul berita bahagia. FIFA membawa kabar menggembirakan bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia, terutama para pendukung setia timnas. Kabar bersejarah itu diumumkan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. FIFA menemukan kejanggalan dalam pertandingan Irak vs Indonesia beberapa waktu lalu. Protes PSSI akhirnya dikabulkan. Video VAR dalam laga tersebut ternyata sengaja tidak dipublikasikan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. FIFA mengakui adanya pelanggaran yang merugikan Indonesia. Akibatnya, timnas Indonesia dinyatakan akan kembali berlaga pada Rabu mendatang. Publik dibuat terkejut sekaligus tak percaya. Harapan menuju Piala Dunia kembali menyala. Kesempatan kedua ini jangan sampai disia-siakan. Dan yang lebih menggembirakan lagi, Shin Tae-yong resmi kembali untuk memimpin skuad Garuda menggantikan Patrick Kluivert. Apakah semua ini benar adanya? Mari kita bahas bersama teman-teman. Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, usai gagal membawa timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Kabar pemecatan itu langsung mengguncang publik sepak bola nasional dan memunculkan satu nama yang tak asing di telinga pecinta Garuda, Shin Tae-yong. Banyak pihak mendesak agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali ke kursi panas yang pernah ia duduki selama 5 tahun. Namun, apakah comeback Shin Tae-yong benar-benar mungkin? Berikut 3 faktanya. Tentang 1, Kluivert dipecat usai gagal total di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan PSSI untuk memutus kontrak Patrick Kluivert bukan tanpa alasan. Pelatih asal Belanda itu gagal total dalam misinya membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. 2 kekalahan beruntun di putaran keempat kualifikasi zona Asia, masing-masing dari Arab Saudi dan Irak, menjadi titik balik yang menandai akhir masa jabatannya. Dalam pernyataan resmi, PSSI menyebut bahwa pengakhiran kerjasama dilakukan melalui mutual termination atau kesepakatan bersama. Selain Kluivert, pelatih timnas Indonesia U23 dan U20, Gerald van den Burg, juga mengalami nasib serupa. Padahal, keduanya datang dengan label nama besar sepak bola Belanda. Namun, hasil tak berpihak pada mereka. Gagalnya 2 level tim nasional di bawah asuhan mereka membuat PSSI harus mengambil langkah cepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh. 2. Nama Shin Tae-yong mencuat lagi, pelatih yang meninggalkan jejak kuat. Tak lama setelah kabar pemecatan Kluivert, nama Shin Tae-yong kembali mencuat di berbagai platform media dan diskusi penggemar sepak bola. Pelatih asal Korea Selatan itu memang punya hubungan emosional yang kuat dengan sepak bola Indonesia. Sejak Januari 2020, ia dipercaya memimpin timnas Indonesia dan menorehkan sejumlah pencapaian penting meski tanpa trofi bergengsi. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami transformasi besar. STY berani memberi panggung bagi pemain muda seperti Hernando Ari, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, hingga Rizky Ridho.
Ia juga piawai meramu kombinasi pemain lokal dan naturalisasi menjadi tim yang kompetitif. Salah satu capaian terbesarnya adalah membawa Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U24 2024. Prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Meski akhirnya dipecat pada Januari 2025 karena gagal mempersembahkan gelar AFF, banyak pihak menilai bahwa Shin adalah sosok yang paling memahami karakter sepak bola Indonesia. Tak heran jika desakan agar dirinya kembali pun menggema di kalangan publik. 3. Peluang comeback STY tipis, tapi harapan tak pernah padam. Kendati banyak yang berharap, peluang Shin Tae-yong kembali ke timnas Indonesia terbilang kecil. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan menyebutkan, STY sendiri sudah berbicara dalam wawancara di Korea Selatan bahwa ia sulit untuk kembali. Tidak mungkin ia balik ke Indonesia, walau banyak yang menginginkan dirinya menukangi lagi timnas Garuda jika Patrick Kluivert dipecat. Pernyataan Roni bukan tanpa dasar. PSSI dinilai tak akan menjilat ludah sendiri dengan mengontrak kembali pelatih yang sebelumnya mereka lepas. Selain itu, Shin baru saja mengalami pemecatan di klub Korea, Ulsan HD, yang membuat situasinya belum stabil. Namun, dalam dunia sepak bola, hal mustahil seringkali hanya soal waktu. Publik masih taruh harapan bahwa suatu hari nanti, Shin Tae-yong mungkin kembali, entah sebagai pelatih utama atau dalam peran strategis lainnya untuk membantu membangun fondasi sepak bola nasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang akan kembali untuk berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bocoran suasana ruang ganti timnas Indonesia sunyi dan penuh air mata usai gagal ke Piala Dunia 2026. Mauro Zylstra buka semua rahasia. Sebelumnya diberitakan, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam. Harapan yang sempat membubung tinggi kandas usai kekalahan dari Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Kini, pemain muda Mauro Zylstra mengungkap suasana ruang ganti yang penuh kesedihan dan keheningan setelah peluit panjang berbunyi. Inilah 3 faktanya. 1. Ruang ganti yang sunyi dan penuh emosi. Begitu pertandingan melawan Irak usai, suasana ruang ganti timnas Indonesia berubah drastis. Mauro Zylstra menggambarkan suasana itu begitu sunyi, hampir tak ada satupun yang sanggup berbicara. Para pemain menunduk lesu, pelatih Patrick Kluivert pun hanya diam, mencoba menahan kekecewaan. Ruang ganti terasa sangat sunyi, kata Zylstra dalam wawancara dengan ESPN NL Kamis 16 Oktober 2025. Beberapa pemain emosional, semua orang berpikir ini adalah kesempatan terakhir untuk lolos. Setelah itu, pelatih dan kapten mengucapkan beberapa patah kata, tambah striker FC Volendam itu. Momen itu menjadi bukti betapa besar arti Piala Dunia bagi skuad Garuda. Bukan sekedar kompetisi, melainkan mimpi bersama yang pupus hanya dalam hitungan menit. 2. Saling menguatkan dan fokus pada masa depan. Meski kesedihan menyelimuti, Zylstra menegaskan bahwa para pemain tak larut terlalu lama. Di tengah air mata dan rasa kecewa, mereka justru saling menguatkan. Setiap pemain saling berterima kasih atas perjuangan luar biasa sepanjang kualifikasi. Semua orang saling berterima kasih atas keberhasilan sejauh ini. Sekarang kami fokus pada Piala Asia 2027, ujar Zylstra dengan nada optimis. Bagi mereka, jalanan belum selesai. Gagal ke Piala Dunia bukan akhir segalanya, melainkan titik awal untuk bangkit dan menata ulang langkah. Piala Asia menjadi target baru, tempat pembuktian bahwa semangat Garuda tak mudah padam. 3. Dampak besar, Patrick Kluivert resmi didepak.
Kegagalan di kualifikasi berdampak besar bagi skuad pelatih. PSSI resmi memutus kerjasama dengan Patrick Kluivert dan jajaran pelatih asing lainnya. Keputusan ini diumumkan Kamis 16 Oktober 2025 siang WIB. Tak hanya Kluivert, pelatih timnas U20 Frank van Kempen dan U23 Gerald van den Berg juga diberhentikan. Hingga kini belum ada pengganti resmi, meski sejumlah nama seperti Jesus Casas dan Timur Kapade mulai disebut-sebut. Bagi publik sepak bola Indonesia, keputusan ini adalah sinyal perubahan besar. Harapan tetap ada, agar ke depan timnas tak hanya berjuang keras, tapi juga menuai hasil nyata. Drama panas di timnas Indonesia. Erick Thohir bungkam soal pemecatan Patrick Kluivert, janji bicara 2 hari lagi. Sebelumnya diberitakan, dunia sepak bola tanah air kembali diguncang kabar mengejutkan. Pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, resmi dipecat dari kursi pelatih timnas Indonesia. Keputusan itu datang tak lama setelah skuad Garuda gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih untuk irit bicara dan meminta waktu 2 hari sebelum memberikan penjelasan resmi. Berikut 3 faktanya. PSSI resmi akhiri kontrak Kluivert lebih cepat. Patrick Kluivert datang ke Indonesia dengan harapan besar. Ex-legenda Barcelona itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga 2027 bersama jajaran tim kepelatihannya Alex Pastoor, Danny Lansat, Gerald van den Berg, dan Frank van Kempen. Namun, perjalanan mereka harus berakhir lebih cepat. Melalui laman resminya, PSSI mengumumkan bahwa kerjasama dengan Kluivert dan stafnya diakhiri melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan tim kepelatihan Timnas Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal. Tulis pernyataan resmi tersebut pada Kamis 16 Oktober 2025. Keputusan itu menandai akhir dari masa pengelatihan yang sempat memunculkan harapan baru meski gagal memenuhi target besar membawa Indonesia tampil di Piala Dunia. 2. Erick Thohir pilih diam, minta waktu 2 hari untuk bicara. Publik tentu menantikan pernyataan resmi dari sosok paling berpengaruh di balik keputusan ini, Erick Thohir. Namun saat ditemui usai konferensi pers di Kemenpora, sang ketua umum PSSI memilih bungkam. Saya nggak mau jawab, nanti ini tugas sebagai Menpora, ujar Erick kepada awak media di Auditorium Kemenpora, Jakarta. Erick menegaskan bahwa waktu dan tempat untuk bicara soal sepak bola bukanlah saat itu. Ia kemudian meminta waktu 2 hari untuk memberikan pernyataan lebih lengkap. Untuk yang sepak bola jangan hari ini, karena ini kan tempatnya nggak pas. Kasih waktu saya 2 hari ya, tambahnya. Ucapan itu menandakan bahwa penjelasan resmi dari PSSI bisa menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik pemecatan ini. 3. Ucapan terima kasih untuk Kluivert dan timnya. Meski berakhir dengan pemecatan, Erick Thohir tetap menunjukkan sikap profesional dan menghargai kerja keras Kluivert selama hampir 1 tahun memimpin timnas Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick menulis pesan yang penuh apresiasi. Terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama hampir 12 bulan untuk PSSI dan Timnas Indonesia. Dengan penuh rasa hormat, kami sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini, tulisnya. Erick juga menambahkan bahwa perjuangan Kluivert dan stafnya tetap menjadi bagian dari perjalanan panjang Merah Putih. Nova Arianto, sisir ketat pemain jelang Piala Dunia U17 2025. Siapa yang bertahan di skuad Garuda Muda? Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar mulai 3 hingga 27 November mendatang.
Pelatih Nova Arianto memastikan tak ada kompromi dalam seleksi pemain. Demi membentuk skuad terbaik, ia akan menguji setiap pemain dengan teliti, bukan hanya di latihan, tetapi juga lewat laga-laga uji coba. Berikut ini 3 faktanya. 1. Seleksi super ketat demi skuad kompetitif. Nova Arianto menegaskan bahwa proses seleksi kali ini tidak main-main. Ia ingin memastikan setiap pemain yang terpilih benar-benar layak mengenakan seragam Garuda di ajang paling bergengsi untuk kelompok usia muda tersebut. Menurutnya, penilaian tidak akan berhenti di lapangan latihan saja. Kualitas para pemain tidak hanya dilihat dalam latihan saja, tetapi juga laga uji coba. Jadi, kami akan memaksimalkan laga uji coba untuk melihat detail kualitas setiap pemain, ujar Nova di Jakarta. Timnas Indonesia U17 akan menjalani 3 uji coba penting di Dubai, Uni Emirat Arab, sebelum menuju Qatar. Lawan-lawan yang menanti pun cukup tangguh, seperti Paraguay, Afrika Selatan, dan Panama. Hasil dari 3 pertandingan itu akan menjadi dasar finalisasi komposisi skuad. Nova menambahkan, skuad final akan secepatnya mungkin setelah kami beruji coba di Dubai. Setelah itu, kita akan menunjukkan pemain. 2. Persiapan intensif di Dubai sebelum terbang ke Qatar. Usai menjalani pemusatan latihan di tanah air, Garuda Muda akan bergeser ke Dubai pada 17 Oktober 2025. Di sana mereka akan menjalani fase pemantapan terakhir sebelum bertolak ke Qatar. Uji coba internasional itu bukan sekedar latihan tanding, tetapi menjadi tolak ukur kesiapan fisik dan mental seluruh pemain. Atmosfer panas Timur Tengah juga menjadi alasan penting pemilihan lokasi pemusatan latihan. Dengan kondisi cuaca yang mirip dengan Qatar, para pemain diharapkan bisa cepat beradaptasi. Selain itu, laga uji coba melawan tim-tim kuat dari berbagai benua akan mengasah ketajaman sekaligus mental bertanding anak-anak muda Indonesia. 3. Hanya 21 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia. Meski kini ada 26 pemain yang ikut dalam pemusatan latihan, Nova harus mematuhi regulasi yang menetapkan hanya 21 nama yang boleh dibawa ke Piala Dunia U17 2025. Keputusan ini tentu berat, mengingat semua pemain sudah berjuang keras sejak awal seleksi. Nova mengakui bahwa pencoretan akan menjadi momen sulit. Saat ini mereka ada 26 pemain dan hanya 21 pemain yang akan kita bawa ke sana Piala Dunia U17. Namun, keputusan itu penting agar tim tampil efektif dan solid menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Brasil, Honduras, dan Zambia yang tergabung di grup H. Geger di negeri kincir angin, media Belanda ungkap alasan sebenarnya Patrick Kluivert tinggalkan timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, keputusan mengejutkan datang dari PSSI dan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih cepat lewat mekanisme mutual termination. Langkah ini sontak menjadi sorotan bukan hanya di tanah air, tapi juga di Belanda, tempat Kluivert berasal. 3 fakta berikut mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik pergelihan sang legenda Belanda itu dari kursi pelatih Garuda. 1. Gagal penuhi target, mimpi Piala Dunia 2026 pupus di tengah jalan. Patrick Kluivert datang ke Indonesia dengan misi besar, membawa skuad merah putih menembus Piala Dunia 2026. Namun harapan itu kandas setelah 2 kekalahan menyakitkan di fase kualifikasi. 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Hasil itu membuat Indonesia terpuruk di dasar klasemen tanpa satupun poin. PSSI pun merilis pernyataan resmi yang menegaskan keputusan perpisahan diambil atas kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan arah pembinaan tim ke depan. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerja berdurasi 2 tahun, tulis PSSI. Dengan demikian, kerjasama yang seharusnya berlangsung lebih panjang harus berhenti di tengah jalan dan Kluivert meninggalkan warisan singkat yang penuh dinamika.
2. Sorotan tajam dari media Belanda, ekspektasi terlalu tinggi. Kabar perpisahan ini tak hanya menghebohkan publik Indonesia, tetapi juga jadi perbincangan hangat di media Belanda. Surat kabar ternama The Telegraph menilai bahwa kegagalan Kluivert tak lepas dari besarnya ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap tim nasional. Ekspektasi terhadap Indonesia telah meningkat begitu tinggi karena hasil baik baru-baru ini, sehingga kekecewaan atas kegagalan Piala Dunia begitu besar dan realitas pun kurang diperhatikan, tulis The Telegraph. Media itu juga menyoroti kekalahan dari Irak sebagai momen yang memupus impian Piala Dunia. Mereka menggambarkan bagaimana perbedaan peringkat FIFA antara kedua negara menjadi jurang yang sulit dijembatani. Impian Piala Dunia yang hancur telah menelan segalanya dalam gelombang negativitas. Lanjutnya, Kluivert pun dinilai terjebak dalam tekanan publik yang sulit dihindari, sesuatu yang sering dialami pelatih asing di sepak bola Asia. 3. Tekanan publik jadi pemicu, PSSI tak kuasa menahan. Media Belanda lainnya, Football Zone, juga menyoroti sisi lain dari keputusan ini. Menurut laporan mereka, sebenarnya PSSI masih ingin mempertahankan Kluivert meski gagal lolos ke Piala Dunia. Namun tekanan besar dari media dan supporter membuat federasi tak punya pilihan selain mengakhiri kerjasama. Lebih lanjut, media tersebut menyebut bahwa kehadiran Kluivert awalnya diharapkan bisa memaksimalkan potensi para pemain keturunan Belanda yang memperkuat timnas Indonesia. Namun akhirnya bukan hanya Kluivert yang meninggalkan kursi pelatih. Para asistennya, Danny Lensat, Gerald Vandenberg, dan Alex Pastoor juga ikut mundur.